Itu hukumnya. Yang selanjutnya, di dalam pengurusan jenazah itu hendaknya dipersingkat, dipermudah, tidak terlalu banyak ritual, apalagi adat istiadat yang bisa jadi mengantarkan kita kepada kesyirikan. Misal, harus inilah, harus itulah, kembangnya harus ini, airnya harus cak itu, dia ini harus ditunggukan sekian lama, harus nunggu si anu, harus nunggu si ini. Tidak. Intinya di dalam pengurusan jenazah adalah percepatan. Karena ada beberapa hal yang harus segera dilakukan itu. Yang pertama, taubat kepada Allah. Karena kalau kita belum taubat kepada Allah, jangan-jangan kita mati duluan, mati cepat, nggak tahu gitu. Jadi jangan kita merasa hidup masih lama, tiba-tiba mati kepada Allah sementara kita belum bertaubat kepada Allah. Maka taubat itu segera. Nah, mulai kini ini, kapan saat kini istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Minimal itu. Jangan nunggu tua yang muda. Jangan nunggu nanti dulu, kelak dulu yang tua, kapan lagi? Kalau yang tua masih nunggu kelak dulu, nanti dulu, Pak belum ke masjid, kelak dulu. Pada nilai sakit galau, Pak, pada sakit galau tidak juga tidak ke masjid, dan nunggu sampai kapan lagi? Tidak kan sehat galau lagi badan. Bu, belum ke masjid, Bu. Kelak dulu Ustaz, masih sakit badan Ustaz. Jalan ini susahnya Ustaz. Nah, nunggu jalan bisa tidak susah lagi? Tidak bisa. Kalau tidak kini kapan lagi? Itu ya Bapak dan Ibu, itu pahami maknanya. Sekali lagi, kalau tidak kini kapan lagi? Tidak ada jaminan kita masih bisa melanjutkan kehidupan dan aktivitas seperti biasa. Jangan sampai badanlah sakit galau, kaki lemah gagal jalan, misalnya asam urat, rematik, kita tidak tahu penyakit yang ada pada diri kita. Baru sibuk dari ibadah, kemarin kemana baik kalau ingat Allah. Jadi pahlawan kesiangan. Namun halnya misalnya kita tadi malam, kita lah nyambut tamu, ngurusin tamu, tiba-tiba lah jalan jalur acara datang, misalnya seorang bapak datang, saya udah yang dapat sambutan lah, gak usah lah kalian ngurus masjid. Siapa kau? Pahlawan kesiangan. Apa dari awal kalau udah ngurusi yang lain? Saya itu bisa. Ini permisalan saja bapak dan ibu semua, gitu ya. Yang pertama itu segera bertobat kepada Allah. Yang kedua, menikahkan anak gadis. Anak gadis itu bapak dan ibu, kalau dia tidak siap nikah, nikahkan, jangan ditunggu lama-lama, bukannya nikah dewe. Ya, makanya kata Allah hal yang harus disegerakan itu salah keduanya menikahkan anak gadis. Yang ketiga yaitu mengebumikan jenazah. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia busuk. Kalau pasangan ditunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Tapi kalau mayat jangan tunggu lama-lama, dia busuk. Dan semakin lama kita biarkan, semakin lama dikur dia tuh menahan apa itu namanya, menahan istilahnya, menahan dahaga untuk kembali kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan pengurusan jenazah, yang paling utama dan sangat disarankan bahkan sampai kepada kewajiban menguruskan jenazah itu adalah dari nasab. Mulai dari mentalkinkan, kemudian kita menguruskan awal kematian, kemudian kita memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Itu diutamakan pihak nasab. Dan boleh juga mahram, boleh juga orang yang di luar mahram, suami atau istri. Cuman kalau mertua Ustaz boleh, tapi itu tidak diutamakan. Sekali lagi, cuman kalau mertua Ustaz boleh, tapi itu tidak diutamakan. Kalau masih ada suami atau istrinya, uruskanlah laki atau bini itu duluan. Karena kita yang lebih tahu luar dan dalam pasangan kita. Jadi makanya nih ibu-ibu, nih bapak-bapaknya harus mulai tahu belajar pengurusan jenazah. Kenapa fadilahnya diutamakan nasab yang punya hubungan kerabat kekeluargaan terdekat, supaya menghindari aib
sangat menjaga aib. Itu Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya di dalam pengurusan jenazah itu Bapak dan Ibu, poin pentingnya adalah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai saudara sesama muslim untuk mendoakan saudara kita agar dia mendapatkan pertolongan Allah, terbebas dari dosa. Jangan kita senang melihat saudara kita itu tersiksa. Jangan kita bahagia ketika melihat saudara kita itu mendapatkan azab. Jangan kita diam baik ketika saudara kita itu butuh pertolongan. Bagaimana caranya Ustaz? Datang dan ikutlah menyolatkan. Itulah salah satu pertolongan kita untuk si almarhum atau almarhumah agar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan Pak dan Bu, jangan kita malas untuk mengikut menyolatkan jenazah. Ikuti saja, karena itu untuk kebaikan kita bersama. Kalau seandainya kita meninggal nanti, kalau bukan dia yang balas, akan ada orang lain yang Allah kirimkan untuk membalas, untuk menyolatkan kita. Karena dalilnya disampaikan, ketika yang menyolatkan itu minimal 40 orang, maka Allah akan memberikan syafaatnya atau pertolongannya kepada si mayit. Itu ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi, Allah akan memberikan pertolongannya kepada si mayit ketika yang menyolatkan itu minimal 40. Artinya 1/4 dari tetangga sekitar perumahan dia, sekitar lingkungan dia. Makanya kita yang masih hidup, sekali lagi ini saya sangat tekankan, ayo kita sama-sama bergaul di lingkungan itu, mencari persaudaraan, jangan melebarkan permusuhan, mengecilkan suatu pertikaian, jangan memperbesarkan sebuah perbedaan. Makanya di dalam dalil itu, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah, katanya. Berbuat baik kepada tetangga. Tuh. Terus juga Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan nilai lebih di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita menyambung silaturahmi. Ingat bahasanya bukan mempertahankan, tapi menyambung. Yang namanya nyambung artinya sudah ada yang terputus. Kapan dia terputus? Ketika 3 hari tidak saling menyapa, tidak saling silaturahmi, tidak saling mengetahui, itu termasuk kategori putus tali silaturahim. Makanya kita sambung. Misalnya dengan Pak Sus, sudah 3 hari tidak ketemu Pak Sus, udah kebun, kita udah tahu, udah kabar, terus balik Pak, mana Pak, apa kabar? Kalau 4 hari atau seminggu di balik, saling ngobrol misalnya, itu menyambung kembali tali silaturahim. Dan kalau seandainya sesama muslim itu dalam 3 hari dia bertikai, kemudian dalam 3 hari dia tidak juga saling sapa atau berbaikan, kata Allah, maka dia menjadi orang-orang yang istilahnya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Bapak dan Ibu, tugas kita bersama. Sekarang zamanlah canggih. Jangan nganing baik di grup WA, nongol lah sekali-kali, saudaraku apa kabar, semoga pagi ini baik-baik saja. Kita tahu dia itu ada kota Bu Ida, masih hidup apa tidak. Jangan-jangan nomornya baik yang ada orang yang tak kemana. Jangan-jangan nomornya baik yang ada tapi HP-nya dimalik orang. Jangan lagi kejadian Bapak dan Ibu seperti saudara kita yang di Nadia. Terus terang saya agak miris sekali. Masuk ke tangga kiri kanan di satu gang, satu komplek perumahan, tidak ada yang tahu. Kalau bukan kita lapor-lapor, namun bilang min, dari jangan lagi. Kalau yang lumayan agak jauh, bisa ya maklum tidak tahu. Tapi kalau tetangga, malah sibuk dunia, sudah tahu. Makanya tetangga itu kalau kami di perumahan Nawawi itu, saya tuh kadang-kadang pagi-pagi duduk di depan rumah saya, tengok lagi yang lewat depan rumah saya. Oh misalnya, oh si Anu, ayah Indah lewat. Biasanya dia lewat jam 8. Oh ya depan rumah ini mana sekolah matanya setengah 8. Oh di situ dia berangkat sekolah jam 7. Karena sekolahnya jam begini dulu di Tengah Padang misalnya. Oh jadi ini ngampar
setengah 4 itu barangnya. Saya seperti itu. Oh di atas ini dia itu biasanya keluar jam setengah 8. Karena jam segini belum. Oh itu air kerannya lah keluar. Artinya lah mandi. Ya sejak sampai segitunya Pak saya Pak. Oh yang itu belum bangun biasanya keluar. Biasanya dia lah mandikan burung. Oh mungkin lagi keluar otak karena bawa terus. Saya seperti itu orang. Termasuk juga di masjid. Oh ini biasanya kalau di masjid jam segini, biasa segini. Kenapa seperti itu? Saya orang sebenarnya perhatian. Termasuk juga dengan kerja, cuma jarang saya ungkapkan. Saya pernah dalam hati saya perhatikan. Saya kira ada saya banyak ngomong lagi di rumah. Saya perhatikan. Tiba-tiba saya ngomong, tak usah dah ini apa itu? Itu. Karena apa? Tugasnya laki-laki itu bukan ngomel. Tino tugasnya ngomel. Tidak benar. Kalau lanang ngomel, Tino ngomel, tak bingung malaikat yang mana yang lanang, yang mana yang Tino ini. Masya Allah. Itu ya Bapak dan Ibu seputar mengantar terkait dengan urusan jenazah. Jadi harus kita sama-sama pahami nih. Banyak di luar sana sekali lagi yang menjadi hal-hal baru dalam urusan jenazah. Tapi yuk nanti kita sama-sama bersepakati ya. Terutama nih saya saran yang masih muda. Kalau orang tua kita meninggal, kita yang harus uruskan. Ambil alih Pak, kalau mau saya yang harus uruskan. Saya lupa Pak. Kemarin dia jadi saya lupa. Bisa tak dibimbing saya? Siap saya bimbing. Saya siap bimbing selama saya sehat walafiat insyaallah. Pak ini caranya yuk sudah praktekkan langsung. Gitu ya Bapak dan Ibu. Siapapun itu, dimanapun itu, telepon saya, tanya saya, karena saya mengikhtiarkan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah mengikhtiarkan diri saya itu untuk umat. 1 kali 24 jam saya siap menghubungi, mudah dihubungi dan tanggap insyaallah. Insyaallah. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Semuanya semoga Allah meridhai perjuangan ini insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita praktek terkait dengan mulai dari mana dulu? Kalau ayat ini nih sebelum ini ada sunat tahapan. Tahapan apa? Ketika main Beratul. Kita sebelum main tinggal atau sudah main itu tinggal? Sebelum tinggal. Ya. Kondisi sakit tidak sakit? Sakit. Kondisi sakit, baik. Ketika dia kondisi sakit, siapa yang jadi masalahnya kalau ke sini saya? Di sini kita sakit. Dirawat lah ya, kita boleh di rumah, boleh di sini. Aduh, Pak mendarah. Saya berikan teorinya gini. Ketika dia itu misalnya sakit, dia itu kan kita bisa tahu apa seperti sesak napas. Karena biasanya gejalanya itu sama. Yaitu ada sesak napas, ada sesak napas. Itu misalnya apalagi ya sudah bolong. Kita talkinkan kepada dia. Saya ulangi sekali lagi. Pandu untuk syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jangan yang panjang-panjang, panjang-panjang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Yang panjangan, yang singkat-singkat baik. Asyhadu alla ilaha illallah muhammad rasulullah. Nah itu di sebelah kanan disunahkan, bisikkan ke telinga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kali bisa bukan la ilaha illallah. Sekali lagi, jangan berhentikan batas la ilah. Ya, saya ulangi lagi. Jangan berhentikan batas la ilah. Tiada Tuhan artinya. Pandu itu la ilaha illallah. Langsung disambung. Kalau dia la ilaha, kita yang nyambung la ilallah. Kita pandu dulu misalnya sedikit la ilaha illallah. Ketika dia sudah menyebutkan itu, kalau kita yakini misalnya dia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong semuanya hadir di situ diam. Kalau dia minum kata dia kan, ketika dia kasih minum, boleh kita kasih dia minum lagi, boleh kita tambahkan lagi, bandu lagi. Kalau dia biarkan baik lagi mati situ, artinya kalau dia tutup akhirnya itu dengan minum. Biasanya kondisinya sangat panas pada riwayat itu ketika kita ingin sakaratul maut itu terasa panas gitu kan, terasa dahaga gitu kan. Karena biasanya diperlihatkan gitu kan. Apa namanya ibadah-ibadah. Kalau kita orang baik akan enak matinya. Tiba-tiba seperti tidur lewat. Karena sakitnya kata Rasulullah SAW seperti sayatan 7 pedang. Makanya Rasulullah pernah ketika ingin sakaratul maut itu Bapak dan Ibu, ya Jibril, kalau seperti ini sakitnya sakaratul maut itu kata Rasulullah, tolong jangan dibebankan kepada hambaku, tolong biar aku saja yang merasakan seperti ini.
tolong hambaku itu tidak usah melaksanakan sakaratul maut, kata Rasulullah. Itu saking sayang Rasulullah dengan kita. Itu Bapak dan Ibu. Nah, maka seperti itu tadi ketika kita pandu la ilaha illallah, ketika sudah ada. Ketika misalnya dia sudah meninggal, kita lihat posisinya. Ketika matanya, biasanya mata itu mengikuti ruh, dia naik ke atas kepala. Ketika matanya masih terbelalak, buka mata, tutup. Kita lofting. Kayak apa dia mah? Ya, Kayak mana? Korban. Lofting. Ayo. Putih. Putih. Lah. Tidak. Simbol. Nah. Jadi. Ayo. Sesuai dengan ini. Sini. Nah, kita satu perhatikan ya Bapak dan Ibu. Ya, ini mohon maaf ya Bapak ya. Ya. Tangan ya, saya dulu. Sampai bebas tangannya Pak. Misal ya. Ya, saya bawa. Mata terbelalak terbuka matanya. Tugas saya sampaikan dulu kewajibannya. Ada doa-doanya. Ketika dia matanya masih membuka, kita selalu mata. Jangan cepatnya, Pak. Mata masih buka, kita tutupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup Pak. Mohon maaf ya, tutup Pak. Buka lagi, tutup lagi. Buka lagi yuk, tutup lagi. Nanti kita bicara masalah doanya, nanti itu bisa dihafal. Yang penting yang wajib-wajib dulu. Kita tutup doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup Pak. Jangan buka lagi. Nah, seperti itu. Setelah kita tutup matanya, misalnya apa yang melekat di badan dia tuh, kalau misalnya dia dirawat, kita lepasin satu persatu. Buka, yang dirawat. Misal infus, buka infus, atau buka apa kira-kira yang melekat kalau itu misalnya dirawat di rumah sakit. Ya Bapak dan Ibu, dia makan tutup kepala ini mohon maaf saya langsung contohkan. Langsung kita buka tutup kepalanya, agak sedikit. Buka ya kepalanya. Hidupkan lagi Pak. Jadi kita buka. Setelah selesai semuanya Bapak dan Ibu, nah setelah selesai semuanya, misalnya ini kita di rumah sakit misalnya ya, kalau di rumah sakit kita panggil petugas, kita urutkan untuk dibawa pulang ke rumah. Setelah di rumah kita tidurkan, setelah ditidurkan kita katakan sudah di rumah. Jika matanya masih terbuka, kita tutup matanya. Tangannya yang belum bersedekap, kita sedekapkan tangannya. Sedekapkan dulu tangannya. Kakinya biasanya seperti itu bagi umat manusia. Seperti itu. Ada tadi. Tutup yang bertemu Merbuka lagi. Biasanya ini adalah tali, biasanya potongan tali kafan. Ketika tali sudah ini, ketika mulut, mata terbuka, kita wajib tutup. Ya, paham atas dulu, kemudian kita turun ke bawah. Pakaiannya biarlah dulu semuanya. Tangan sudah kita sedekapkan. Kalau seandainya ya susah tangannya ini kan, jadi tidak nurut dia, karena ada lama TV masih bertengkar. Lama TV masih bertengkar dan nurut dia. Kita ikat, kita anggap ini tali misal. Kita semua kubur mati. Terang lebih, misal. Kemudian apa setelah diikat itu kalau seandainya dia tidak nurut tangannya, keras. Ini kita anggap menurut baik, kasihan boleh. Nah sekarang yang harus kita satukan apa? Kaki. Kakinya disatukan dan ikat di jempol, jangan ikat kalau kakinya. Nah, yang diikat di jempol. Ini langkah kita. Boleh bergulung, itu terserah. Kita memang ada ketentuan, tapi yang penting kita satukan. Ya. Nah, karena ini kan belum bisa dimandikan. Setelah ini apalagi? Setelah ini si mayat kita bawakan ke tempat yang agak lapang di rumah kita. Bisa dibersihkan dulu, misalnya kan kursi-kursi dikeluarkan. Setelah ini kita masih di tempat tidur. Kalau masih di tempat tidur, kita bisa tutupi dulu. Dipakainya masih dulu ya. Kita belum bawa ke tempat yang di luar. Seperti itu. Silakan ditutup dulu misalnya.
sudah di ruang tamu. Ini sudah ruangan umum yang bisa dilihat orang banyak ya, yang agak lapang di rumah kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Biasanya kan oke lah, bicara nanti yang lain itu buat koordinasi dengan pihak lain. Nah, seperti itu. Ayo tadi. Ini kita anggap Bapak dan Ibu dia sudah di apa itu namanya? Buka aja. Sudah kita pindahkan di tempat yang umum. Kalau belum dimandikan, dia tetap ditutup dengan kain panjang. Ya. Nah, misalnya, tapi saya tidak bisa mempraktekkan semua. Kita harus buka pakaiannya. Ya, semua pakaiannya harus kita lepasi. Tapi teknis melepaskannya itu ada caranya, ada kasih lepas main. Saya gini. Ini mohon maaf, tutupnya Pak, tutup. Makanya tadi diajukan nasab, bisa istri, anak, ayah gitu ya. Tutupnya pada kok. Buka satu-satu, misalnya anak yang buka kancing baju dilepas. Tuh ada yang angkat badannya, ada yang dari belakang, celananya dilepas, tutup. Seperti itu ya, tutup seperti itu misalnya seperti itu. Sudah ditutupnya. Kalau ini posisi belum dimandikan, karena mungkin kita masih menunggu orang lain bertanya untuk dimandikan gitu. Ini boleh. Nah seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya Pak Ibu ya. Ini langkahnya nih. Satu lagi yang perlu diikat. Kalau seandainya mulutnya itu nganga terus, bukan. Ada orang tuh sampai tidur, tutup dari bawah. Saya contoh langsung ya. Ada-ada yang bisa dikit. Ayo, tapi jangan dari leher, dari Pak. Kayaknya di dagu. Jangan di sini. Ketik tuh. Sini dia. Itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang seperti ya, itu adalah pengurusan langkah awal. Ada gerak itu. Udah Pak. Dulu Pak. Kira-kira sekarang kita diskusi sama-sama. Jangan kalut sekali lagi. Ini saya bersantai nih ngomong ini. Jangan kalutan. Karena saya sering ketemu di masyarakat. Mana mayat itu masih di kamar? Lah. Berapa lama di kamar? Udah 10 menit, masih itu lah. Kenapa? Karena dia tuh setengah jam, dia tuh cepat daripada Ibu. Kalau dia tengah ngalah, terus cepatnya gitu, keras no. Maksudnya mau 50 ini mau jadi kemas bangun nih. Itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kaki itu kenapa harus dirapatkan? Karena pernah kejadian kalau kaki tidak dirapatkan, biasanya Bapak Ibu dia itu strukturnya itu karena kulit manusia kan panas. Ketika habis panas itu dia bisa melebar gitu kan. Nah sendirinya seperti besi yang memuai, besi memuai. Seperti itu kurang lebih. Makanya dia dirapatkan. Itu yang dikhawatirkan itu seperti itu. Tapi tidak segala orang ini kejadiannya case by case. Itu. Baik, selanjutnya kita berbicara masalah proses untuk memandikan. Oke, jadi saya ulangi lagi. Jika ada yang meninggal, yang pertama kita tenang dulu. Jangan kalut, jangan bingung, jangan kita sibuk kesana kemari. Tenang dulu. Kalau dia di kamar, kalau misalnya meninggal di rumah sakit, kita koordinasi dengan pihak rumah sakit untuk menguruskan kepulangan. Mereka akan bantu pengurusan, jadi enak malah. Tapi kalau kejadian di rumah, entah malam, misalnya lagi istirahat atau kan waktu itu cuma ada di rumah ya keluarga kita misalnya, kita tidak usah kalut. Makanya yang lebih enak itu sebenarnya meninggal itu ketika kita itu soleh dan tidak menyebabkan orang lain. Jadi sebenarnya kalau cuma istri, cuma anak ada di rumah Tuhan itu meninggal daripada sakit menaut. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ketika misalnya meninggal di rumah sekali lagi tutupkan mata, tutupkan mulut, sedekapkan, kemudian rapatkan kakinya. Jika ada yang masih terbuka silakan ditutup. Caranya tadi sudah tahu, silakan diikat. Ikatnya kalau dengan kain putih Ustaz, sementara belum tidak sabuk. Karena itu kain putih pakai yang lain dulu, boleh pakai tali yang pun boleh. Nanti tinggal diganti. Bukan untuk sementara ya. Tinggal diganti karena ada orang hektik karena nanti ketika memandikannya bisa terbuka. Itu ya Bapak dan Ibu. Anak-anak mainnya di luar, anak
terserah, tidak ada ketentuan khusus. Kemudian kalau kita sudah terangkat, sudah itu kita balik ke tanggapan dan kita bereskan dulu tempat-tempatnya. Nanti misalnya akan ada jalan tetangga yang batu, makanya kemudian kita bawa ke tempat yang terbuka. Kemudian punya ruang tamu, itulah kita letakkan, kita kasih alas, kemudian kita siapkan. Itu ya. Kemudian bapak dan ibu, ketika dia biarkan dulu dengan pakaiannya, biarkan dulu kita kabari yang lain. Setelah dikabari, baru kita langsung untuk boleh langsung dibuka pakaiannya, boleh tidak ketika mau memandikan. Sekali lagi, boleh kita kalau kita mau langsung cuci pakaiannya, boleh nanti ketika mau memandikan. Tidak ada kewajiban khusus. Gitu ya Bapak dan Ibu. Tahap pertama. Kemudian proses untuk memandikan. Bentar. Ini tadi sudah terikat semua. Memandikan bapak dan ibu, pertama siapkan dulu tempat memandikannya. Sudah siap, airnya sudah siap, tempatnya sudah siap. Kalau tidak ada cak zaman kini, ada yang tempat memandikan seperti stainless itu ya, tempat yang saat ini, misalnya PSD belum ada, silakan pihak keluarga yang akan memandikan itu misalnya anak-anak atau kerabat itu duduk, bisa buka 3 orang, satu di sini, satu di sini kanan, duduk misalnya. Ini kalau misalnya ya, kita pakai cara yang dulu, gitu. Silakan duduk, ya duduknya. Kemudian kita angkat ini main, kita letakkan di tadi keluarga yang sudah menunggu untuk memandikannya. Ya, minimal 3 orang. Gitu ya. Silakan dia berjalan. Tapi kalau ada tempat untuk memandikannya, kita letakkan di tempatnya itu untuk memandikan. Ya, serah tempatnya bukan stainless biasa seperti itu. Dan sarannya tempat itu dia lebih tinggi. Kalau bisa pihak keluarga yang memandikan itu tidak dalam kondisi duduk atau jongkok. Minimal dia 90 meter atau 80 meter sebulan meja. Itu tingginya. Supaya apa? Supaya memudahkan dia itu membersihkan si main. Tapi kalau tidak, nanti yang itu kan Bungkusnya banyak tuh. Makanya misalnya dari tempat tamu tadi kita mengangkatnya kalau main itu mulai dari tengah dulu bisa 3 orang nih yang angkat 3 orang. Ini mau langsung diangkat atau tidak? Kalau angkat nggak? Ya juga baik. Ya juga. Bentar baik. Oke. Saya ada yang ini. Ini kan tertutup, kita kayaknya sudah tertutup. Terserah. Herman, tolong. Herman. Ayo. Baca kuasa. Ada. Kita akan mandikannya di sini ya. Kita punya di sini aja. Nah, kita mulai dari yang tengah dulu. Supaya apa? Usahakan main itu jangan melengkung badannya. Ya. Jadi kita yang tengah itu cari bagian enggak. Enggak sama di batas. Setelah yang tengah dapat, baru yang biasanya 2, 3 enggak. Oke, yang tengah sudah di. Nah, yang di ini mohon maaf, ya, tetap. Yang di kepala posisikan mohon maaf. Pertama, pegang di sini ya. Yang kedua dia di bagian sini. Apa itu namanya? Pundak, dua pundak. Seperti ini dia. Nah, di sini ya. Kurang lebih gini. Jadi supaya nanti kita terangkat, dia semua terangkat gitu. Oke. Kalau yang bagian tengah, ya di sini, dan sini besar, sama di sini. Ya, itu yang. Kalau yang di belakang disesuaikan saja, karena bisa lebih ringan. Seperti itu ya. Tapi yang atasnya sampai dia menembus lain. Seperti itu ya. Dan dia berbarengan. Oke. Sekarang kita anggap ini sudah dipindahkan ke tempat memandikan. Sekarang kita masuk untuk memandikan. Nah gini, untuk memandikan, misalnya, yang pertama, ya, misalnya biasanya itu ya. Untuk proses memandikan itu bapak dari itu. Kalau kita anggap tadi pakaiannya belum kita lepasin. Lepasin dulu pakaiannya. Lepasin dulu ya. Cuma caranya tadi ya, tuh. Pokoknya lepasin. Jangan lepasin dengan cara yang terbaik.
nggak bisa. Itu ya. Nah, kemudian kita proses memandikan. Soalnya tutup proses memandikan ya. Tentukan. Oke, sudah ini angkatnya kainnya. Kita pakai kain, bisa pakai kain ini untuk mandi gerak. Yang pertama kita katakan ini adalah tempat mandikan. Yang di sini kita angkat, kita dudukkan. Ini kita masuk ke proses memandikan. Ya, niatnya adalah sengaja saya bahasa Indonesia. Sengaja saya ingin memandikan mayit ini karena Allah. Itu aja kronologinya. Bahasa Arabnya kalau bisa boleh. Silakan Pak. Dudukkan. Silakan diangkat, dudukkan, dudukkan. Nah, jangan duduk-duduknya. Nah, tangannya boleh dibuka pada ibu. Kemudian ini dia agak 45 derajat. Betul seperti itu ya. Nanti kalau mainnya ikut ya bantu aja. Karena ini kan ini bisa dibuka dari ikatan, bisa dibuka, bisa agak direnggangkan. Ini mohon maaf ya, kita agak renggangkan dikit. Tekan perutnya dari kanan. Tekan di bawah. Tidak ada ketentuan mau berapa kali. Kalau kita raso-raso nanti kita bersihkan usus. Ada 3 kali gitu. Dan juga ada pihak lain itu yang membersihkan dari lubang kubur. Langsung dibersihkan.